Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani dengan NIP 1999 1103 2024 212002 dengan jabatan ahli pertama guru kelas di instansi SD Negeri 2 Duku Puntang. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi 2025 sampai dengan 2029 sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Duku Puntang sebagai tugas orientasi P3K Angkatan 9 Kabupaten Cirebon 2025. Berikut adalah identitas saya sebagai peserta orientasi P3K 2025 dengan nama Rizkyani, SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 3 November 1999, NIP 1999 1103 2024 212002. Jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja SD Negeri 2 Duku Puntang dengan email rizkyaniian@gmail.com. Laporan orientasi ini dilatar belakangi oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai ASN dengan baik, pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan orientasi P3K sehingga ASN dapat memenuhi core value, yaitu ASN yang berakhlak. Tujuan dilaksanakan orientasi P3K adalah memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Waktu dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Dengan tempat pelaksanaan orientasi P3K ini bertempat di SD Negeri 2 Duku Puntang dengan menggunakan metode blended learning pada sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui pendekatan e-learning di website Elmu. Berikut adalah visi dan misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah visi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan periode 2023 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selanjutnya, misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yaitu menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan adat dan budaya. Dan yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para masyarakat. Selanjutnya yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya terdapat manajemen kepegawaian dan penilaian. Pengadaan P3K berfungsi untuk mengisi keterbatasan sumber daya manusia dan percepatan pengisian jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Terdapat beberapa komponen manajemen kepegawaian dan penilaian P3K, yaitu yang pertama adalah penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, dan yang ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, kelima pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, keenam disiplin, dan yang ketujuh pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K.
Berikut adalah SOTK instansi di SD Negeri 2 Duku Puntang. SD Negeri 2 Duku Puntang dikepalai oleh Ibu Hajah Andayani MPD dengan komite sekolah yaitu Bapak Parto Hadianto Eskom, bendahara sekolah yaitu Bapak Haji Warlia SPD, dengan guru-guru yaitu guru kelas 1 adalah Ibu Dewi SPD, guru kelas 2 yaitu saya sendiri yaitu Rizkiani SPD, guru kelas 3 yaitu Ibu Yuni Oktaviani SPD, guru kelas 4 yaitu Ibu Mariana SPD SD, guru kelas 5 yaitu Ibu Eni Sukarni SPD SD, guru kelas 6 yaitu Ibu Ida Sarida SPD, guru PJOK yaitu Haji Warlia SPD, dan guru PAI yaitu Ibu Nunung Sriana SPD, yang dibantu oleh tenaga kependidikan yaitu Ibu Sutimah. Berikut adalah visi dan misi SD Negeri 2 Duku Puntang. Terwujudnya peserta didik yang berkualitas, maju, berpikir cerdas, terampil, santun, aman, dan tertib. Dan misi SD Negeri 2 Duku Puntang yaitu 1. Meningkatkan disiplin waktu dalam KBM dan mempunyai inovasi. Kedua, meningkatkan kualitas KBM yang efektif, membentuk peserta didik yang cerdas. Yang ketiga, menjadikan lingkungan peserta didik yang bersih, sehat, dan kondusif sebagai lingkungan komunikasi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya masuk pada bab 4 yaitu tentang rencana hasil kerja P3K. Yang pertama terdapat program Gemazuza yaitu gerakan mengaji dan menghafal juz amma, di mana program ini yaitu program pembiasaan harian yang mengajak siswa terkhusus kelas 2 untuk membaca surat-surat pada juz amma sebelum belajar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan perilaku positif siswa dengan membiasakan diri membaca Al-Quran di pagi hari. Dengan indikator capaian yaitu 1. Siswa diharapkan memiliki motivasi dalam mengaji dan menghafal surat pendek pada juz amma. Dan yang kedua, siswa diharapkan memiliki dasar akhlak dan perilaku yang baik. Yang kedua, rencana hasil kerja P3K yaitu Hari Berbagi Ceria. Hari Berbagi Ceria. Kegiatan ini adalah kegiatan bulanan di mana siswa membawa sedekah yang dapat berupa uang, makanan ringan, ataupun barang. Kegiatan ini dilengkapi dengan permainan edukatif dan momen berbagi untuk meningkatkan empati dan keceriaan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membentuk karakter siswa yang empati, peduli, dan berjiwa sosial. Dengan indikator capaian, yang pertama, partisipasi siswa dalam membawa barang untuk sedekah dan meningkatkan keceriaan siswa selama kegiatan. Rencana hasil kerja P3K, poin ketiga, yaitu aksi sekolah bersih, hatiku ceria. Kegiatan ini merupakan program rutin bulanan guna menjaga lingkungan sekolah melalui jadwal piket kelas yang terstruktur, penilaian kebersihan, dan kompetensi antar kelas untuk menumbuhkan rasa peduli lingkungan. Dengan tujuan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua warga sekolah. Indikator capaiannya yaitu pertama, sekolah terjaga kebersihannya, kedua, adanya kompetensi antar kelas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, ketiga, meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan, dan yang keempat, siswa diharapkan dapat berpartisipasi sebanyak 90%. Rencana hasil kerja P3K poin keempat adalah gerakan membawa misting dan tumbler, di mana gerakan ini merupakan ajakan kepada siswa untuk membawa misting dan tumbler guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan sekolah, serta diharapkan dapat menanamkan kebiasaan hidup ramah lingkungan. Indikator capaiannya yaitu berkurangnya sampah plastik di sekolah, dan yang kedua adalah presentasi siswa yang membawa misting dan tumbler diharapkan sebanyak 80%. Rencana hasil kerja P3K poin kelima yaitu adalah gerakan Sabtu Literasi. Gerakan Sabtu Literasi ini merupakan program rutin setiap hari Sabtu
di mana seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 berkumpul bersama di halaman sekolah untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang mendorong siswa menjadi literat sepanjang hayat melalui kegiatan membaca, menulis, dan aktivitas literasi lainnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama, menciptakan budaya literasi di sekolah, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi siswa. Indikator capaian pada kegiatan ini yang pertama adalah siswa diharapkan memiliki motivasi dalam kegiatan membaca. Kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi buku. Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan baik berdasarkan informasi yang mereka baca. Rencana hasil kerja P3K poin ke-6 adalah pembelajaran berbasis TIPEK, yaitu teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge, di mana pembelajaran berbasis TIPEK ini adalah implementasi teknologi dalam pembelajaran agar siswa lebih interaktif, memanfaatkan platform dan perangkat digital dalam kegiatan belajar mengajar dan dikombinasikan dengan strategi pedagogis yang efektif. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengenal, memahami, dan memanfaatkan perangkat teknologi untuk belajar secara efektif. Indikator capaiannya yaitu 1. Siswa mampu menggunakan perangkat teknologi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, adanya peningkatan keterampilan digital pada siswa guna menunjang aktivitas pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Pada kegiatan orientasi telah diberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi sebagai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan pendampingan agar penyesuaian diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja di pemerintah Kabupaten Cirebon. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.